Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Hari ini saya akan membongkar salah satu tanaman aglonema yang sudah saya cangkok beberapa pekan yang lalu. Nah, untuk itu bagaimana cara mencangkok dan berapa lama saya mencangkoknya, serta bagaimana cara saya memisahkan dari tanaman aglonema saya. Untuk itu para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, jangan lupa untuk selalu saksikan videonya, like, comment, share, and subscribe. Thank you. Nah, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, yang di depan saya ini adalah jenis tanaman Red of Sumatra. Red of Sumatra ini kebetulan waktu itu daunnya memang banyak, namun pada batangnya dia hanya tinggi saja, namun dia tidak bertunas. Lalu saya takut ketika nanti takut kesenggol atau takut terjadi hal yang tidak diinginkan, tanaman ini bisa patah. Maka dengan cara memperbanyaknya, saya dengan cara mencangkoknya seperti ini. Jadi saya menggunakan dari gelas plastik yang saya benamkan seperti ini. Jadi nanti kita potong dulu. Setelah kita potong, kita masukkan, lalu kita beri media sekam bakar, sekam mentah, dan juga saya memberikan ada sedikit dari tanah merah. Tujuannya yaitu agar akarnya itu dia ada, jadi kalau ketika kita potong sudah aman. Nah, contohnya seperti ini ya sahabat Indah ya. Dan waktu saya memberikan dari pot atau gelas plastik ini sekitar 1,5 bulan. Jadi untuk 1,5 bulan dia sudah mulai tumbuh akar seperti ini, sahabat Indah bisa lihat. Nah, akarnya sudah mulai banyak ya. Jadi kita bisa tahu tanaman aglonema kita sudah mampu untuk dipisah atau belum dengan cara kita melihat dari akarnya. Kalau memang sudah tumbuh akar, kita boleh pisah. Kalau belum, kalau bisa sebaiknya agak nunggu sedikit lama. Tujuannya kalau misalkan ada akar itu lebih mudah untuk hidup. Nah, resikonya lebih kecil ya ketika tanaman itu sudah mulai berakar. Dan nantinya tanaman yang bagian atas itu bisa kita pisahkan, lalu bagian bawahnya itu akan tumbuh bonggol dan nantinya bertunas. Nah, jadi sekarang kita akan lihat bagaimana cara memisah dari tanaman aglonema yang sudah kita cangkok. Pertama-tama saya akan menyiapkan media pot yang sudah saya berikan lubang. Nah, sebaiknya memberikan lubangnya itu harus banyak agar sirkulasi airnya baik, sehingga porosnya itu dia mengalir ketika air yang kita siramkan itu langsung turun sehingga tidak mengendap. Nah, saya juga menyiapkan ada antrakol atau fungisida. Terus juga atau kalau misalkan nggak punya antrakol, bisa gunakan betadine untuk menghindari dari sayatan atau luka itu dengan menggunakan betadine dan juga antrakol. Nah, ini kita siapkan media tanahnya, lalu kita berikan furadan. Yang tujuan furadan yaitu menghindari dari adanya hama, semut, bahkan cacing berlebih. Kalau ada yang tanya kenapa kita apakah cacing itu berbahaya? Jawabannya, kalau cacing itu dalam jumlah sedikit atau mungkin 1-2 itu mungkin bisa untuk menggemburkan tanah. Namun kalau terlalu banyak cacing itu tidak akan baik untuk tanaman. Nah, sekarang kita akan potong bonggolnya. Yang harus kita pastikan yaitu pisau yang kita gunakan itu harus steril. Kalau bisa kita berikan dulu bubuk antrakol. Nah, kita buka pelan-pelan. Kita lihat bagian akarnya. Nah, sudah mulai terlihat ya sahabat Indah ya. Kita kurangin.
Saya dibantu sama ibu saya untuk memecah bonggol, jadi biar sahabat indah lebih enak untuk melihatnya juga. Dan nah ini sahabat indah, nah ini bagian akar-akar yang sudah tumbuh setelah kita cangkok. Nah, jadi tujuan mencangkok itu ya seperti ini ya sahabat indah. Kalau kita nggak cangkok ya di sini nggak akan tumbuh akar-akar seperti ini. Kalau kita cangkok itu pasti bisa. Nah, kita sterilkan dulu bagian dari pisau. Mungkin bisa kalau nggak ada betadin, bisa dengan juga antrakol. Ini banyak kan, ini banyak sini ya, pelan-pelan kita bersihkan dulu agar yang pastinya semuanya itu aman, dan kita juga yang pastinya merasa nggak was-was banget kalau misalkan semuanya sudah kita persiapkan. sini ya. Dapat dua nanti. Nah, nantinya di sini tuh mulai bertunas lagi. Dan untuk proses menaruhnya itu kita tidak boleh taruh di tempat yang terkena hujan. Jadi kalau kayak gini sebaiknya kita hindarin dulu. Nah, untuk mencegah dari hama maupun jamur, kita bisa memberikan antrakol. Bagian luka itu kalau kita nggak tutupin sama antrakol, takutnya itu berjamur atau malah dia busuk karena terkena air. Jadi kita menghindari itu, makanya kita gunakan antrakol. Nah, kita bisa diemin dulu ya. Kita angin-angin sedikit sebentar. Akarnya udah banyak banget ini. Nah, kalau ada yang mungkin kalau jatuh atau apa, bisa mungkin juga dengan cara sukup juga bisa. Tapi kalau udah kayak gini, insya Allah udah aman. Jadi tidak perlu melakukan proses sukup. Nah, setelah itu kita bisa tanam dengan media yang sudah kita siapkan tadi. Cara menanam pun hampir sama ya, seperti ini. Oh ya, untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, media yang saya gunakan, saya ulangi kembali, yaitu sekam bakar, sekam mentah, kokofit, kalau ada andam, terus ada pupuk kandang, dan juga saya gunakan pasir malang. Nah, kalau bisa pada saat habis pemotongan gini ya, kita nggak boleh ya langsung dikasih kena hujan. Jadi kita harus taruh tempat yang mungkin agak sedikit lebih teduh, biar dia lebih mudah untuk recovery. Karena yang pastinya kalau tanaman habis dipotong itu mungkin kan akan mengalami sedikit sakit atau ya sama seperti halnya manusia. Nah, nantinya saya akan mendapatkan 2 bibitan dari tanaman Aglonema Pride of Sumatra. Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, mudahkan cara membonggol tanaman dengan cara sebelumnya kita mencangkok terlebih dahulu. Nah, untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, kalau tanaman yang sudah kita bonggol, nantinya itu akan tumbuh seperti ini. Jadi bisa jadi tanaman ini lebih dari 2 bahkan 3 dari anakannya. Jadi sangat mudah sekali kan untuk cara
membonggolnya, dan apalagi dengan cara yang aman, dengan cara mencangkok. Untuk itu para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, saya selalu mengajak para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias untuk selalu mencintai tanaman apapun jenisnya itu. Karena dengan mencintai tanaman berarti kita mencintai diri kita sendiri. Oh ya, pada saat musim penghujan seperti ini sebaiknya di masa penyiraman hanya dilakukan seminggu sekali, agar menghindari daun lonyot, bahkan yang namanya busuk akar dan kerugian, mungkin tanamannya bisa mati atau hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.